Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan membahas lagi tentang kurikulum merdeka, yaitu belajar bersama menalar matematika untuk siswa SMA MA. Latihan 2.6 kelas 10 nomor 1 sampai 3. Penerbit buku Irama Widya, pengarang buku Swasembiri. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Latihan 26 nomor 1. Pak Tony meminjam uang sebesar 4 juta pada sebuah koperasi. Koperasi menetapkan suku bunga tunggal sebesar 3% per bulan. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan jika jangka pengembaliannya adalah 2 tahun? Kita jawab. Misal pinjaman itu sama dengan 4 juta ya, pinjaman sama dengan Rp 4 juta. Kemudian bunga tunggalnya adalah 3% per bulan ya. Karena suku bunga tunggal, maka pinjaman setelah 1 bulan sama dengan 4 juta ditambah 1 kali 3% dikali 4 juta. Kemudian pinjaman setelah 2 bulan itu 4 juta ditambah 2 kali 3% kali 4 juta. Dan seterusnya sampai pinjaman setelah N bulan itu sama dengan 4 juta ditambah N kali 3% kali 4 juta. Setelah 2 tahun peminjaman maka N-nya sama dengan 24 ya, jadi 24 bulan ya. Sehingga jumlah pinjamannya adalah pinjaman setelah 24 bulan sama dengan 4 juta ditambah 24 kali 3% kali 4 juta. Itu sama dengan 4 juta ditambah 24 kali 3% kali 4 juta, itu sama dengan 4 juta ditambah 2 juta 880.000, itu sama dengan 6.880.000. Jumlah yang harus dikembalikan adalah dalam 2 tahun itu adalah 6 juta Rp 6.880.000. Selanjutnya nomor yang kedua. Bu Yuni menyimpan uang di bank sebesar 2 juta yang memberikan bunga tunggal dengan tingkat suku bunga 4% per tahun. Berapa jumlah uang Bu Yuni pada akhir tahun kelima? Jawab. Misal tabungan yang pertama adalah 2 juta ya. Kemudian bunga itu untuk tabungannya 4% per tahun. Karena suku bunga tunggal, maka tabungan yang setelah 1 tahun adalah 2 juta ditambah 1 dikali 4% kali 2 juta. Setelah 2 tahun berarti 2 juta ditambah 2 kali 4% kali 2 juta. Kemudian sampai N tahun ya. Jadi tabungan setelah N tahun adalah 2 juta tambah N kali 4% kali 2 juta. Setelah 5 tahun tabungan, maka N-nya itu sama dengan 5 ya. Dengan perhitungannya, ya tabungannya per tahun. Sehingga jumlah tabungan adalah tabungan setelah 5 tahun, 2 juta ditambah 5 kali 4% kali 2 juta. 2 juta tambah 5 kali 4% kali 2 juta sama dengan 2 juta ditambah 400.000. Jadi 5 kali 4 ini jadi 400.000 ya. 5 kali 4 20 jadi bagi 10 ini jadi 400.000 ya. Jadi hasil semuanya adalah 2.400.000. Jadi jumlah tabungan Ibu Yuni adalah 2 juta setelah sampai tahun kelima adalah 2.400.000. Kemudian nomor yang ke Jika bermanfaat, mohon di-share ya. 3. Model soal AKM numerasi level penerapan. Ibu Ida minjam uang di bank sebesar 12 juta. Dan dalam 2 tahun uang tersebut harus dikembalikan adalah 15.600.000. Berdasarkan informasi di atas, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai. Pernyataan. Besar suku bunga tunggal yang diberikan Bank Y adalah 15% per tahun. Kedua, jika ternyata Bu Ida mengembalikan uang sebesar 19.200.000, maka ia meminjam uang selama 4 tahun. Kemudian jika Bu Lastri meminjam uang 20 juta di Bank Y selama setahun, maka bunga yang harus dibayarkan adalah 23 juta rupiah. Kemudian kita jawab nomor bagian pertama ya. Besar suku bunga tunggal yang diberikan Bank Y adalah 15% per tahun. Kita jawab, misal pinjamnya adalah 12 juta. Kemudian setelah 2 tahun adalah menjadi 15.600.000. Karena suku bunga tunggal maka berlaku seperti yang tadi saya tulis. Pinjaman setelah N tahun sama dengan pinjaman kali N kali persen kali pinjaman. Jadi 15.600.000 sama dengan 12 juta ditambah 2 kali, karena 2 tahun ya, 2 kali persen kali 12 juta. Akhirnya menjadi 15 juta
600 kali tambah dengan 12 juta ditambah persen kali 24 juta. Jadi 2 kali 12-nya 24 juta ya. Selanjutnya 12 juta 600 kurang 12 juta sama dengan persen kali 24 juta. Atau 3 juta 600 sama dengan persen kali 24 juta. Sehingga persennya itu sama dengan 3 juta 600 per 24 juta kali 100%. Itu sama dengan 360 juta per 24 juta. Itu hasilnya adalah 15 atau 15%. Jadi persen suku bunga Bank Y adalah 15%. Maka di sini adalah benar ya. Jadi, apa yang diberikan pernyataannya itu di situ ternyata benar. Selanjutnya pernyataan yang kedua. Suka dengan videonya? Like dong. Jika ternyata ibu tidak mengembalikan uang 19.200.000, maka ia meminjam uang selama 4 tahun. Apa benar atau tidak? Kita cek. Misal seperti tadi, pinjamannya adalah 12 juta ya. Kemudian pinjaman setelah tabungan N tahun adalah 19.200.000. Karena suku bunga tunggal, maka berlaku lagi hukum ini. Pinjaman setelah N tahun sama dengan pinjaman ditambah N kali persen kali pinjaman. Jadi 19.200.000 sama dengan 12 juta ditambah N dikali 15% seperti yang kita tahu sebelumnya dikali 12 juta. Ini adalah 19.200.000 dikurang 12 juta sama dengan N dikali 0,15 kali 12 juta. Atau 7.200.000 setelah kita kurangkan ini menjadi 7.200.000 sama dengan N kali 1.800.000. 0,15 kali 12 juta itu adalah 1.800.000. Maka N sama dengan 7.200.000 dibagi 1.800.000, hasilnya adalah sama dengan 4 ya. Berarti jadi waktu peminjaman Bu Ida adalah 4 tahun, berarti adalah benar. Selanjutnya pernyataan ketiga. Jika Bu Lastri meminjam uang sebanyak 20 juta di Bank Y selama setahun, maka bunga yang harus dibayarkan adalah 23 juta. Benar atau salah? Kita lihat. Misal pinjamannya adalah 20 juta. Kemudian pinjaman setelah 1 tahun dibayarkan adalah 23 juta. Karena suku bunga tunggal, maka berlaku rumus yang seperti tadi. Pinjaman setelah N tahun sama dengan pinjaman ditambah N kali persen kali pinjaman. Pinjaman setelah 1 tahun adalah pinjaman ditambah 1 kali persen kali pinjaman. Jadi 20 juta ditambah 1 kali 15 kali 20 juta. 20 juta ditambah 0,15 tambah kali 20 juta itu sama dengan 20 tambah 3 juta atau sama dengan 23 juta. Jadi bunga yang harus dibayarkan Ibu Lastri selama setahun adalah 3 juta sebenarnya ya. Ini 23 juta adalah jumlah keseluruhan pinjaman ditambah dengan persen pinjaman. Jadi 23 juta ini adalah jumlah yang harus dikembalikan Bu Lastri ke Bank Y. Bukan bunganya 3 juta, tapi ini yang harus dikembalikan. Kalau bunganya itu hanya 3 juta, berarti pernyataan di sini adalah salah ya. Harusnya di sini 3 juta bukan 23 juta. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Cara menghargai pahlawanmu adalah bukan merayakan kemerdekaan yang direbutnya saja. Namun yang paling diinginkan pahlawanmu adalah memelihara kelangsungan perjuangan yang salah satunya adalah jangan korupsi. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 17 bulan 8 2023. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.